kau masih belum mau melepaskannya. Suara Lucian merdu dan diucapkan dengan mulut menyungging senyum manis ditambah lirikan mata memikat. Hehehe, hebat kau. Banpi Losiae lupa kepada Kam Siek dan bagaikan dalam mimpi ia bangkit meninggalkan pemuda itu. Kini ia terkekeh, matanya tak pernah berkedip menelan gadis di depannya, kakinya melangkah ke depan dan kedua tangannya dikembangkan siap untuk menubruk dan memeluk. Lucian masih tersenyum-senyum, menyembunyikan pedang di tangannya di belakang tubuh, melangkah mundur dengan gerakan lemah gemulai seperti orang menari sehingga makin menonjollah keelokan tubuhnya, terus mundur dan kadang-kadang melirik kepada Kam Siek yang masih rebah di belakang kakek itu. Ketika ia melihat Kam Siek sudah merayap bangun, meraba-raba dan menemukan kembali goloknya kemudian bangkit berdiri, tangan kanan memegang gagang golok, tangan kiri mengelus-ngelus lehernya yang terasa kaku dan sakit. Tiba-tiba Lucian menggerakkan tangan kirinya yang tadinya bersembunyi di belakang tubuhnya, dibarengi teriakan nyaring. Bangsat tua, makanlah ini. Sinar merah menyambar ke seluruh tubuh Banpi Losiae disusul terjangan pedang yang menusuk ke arah muka di antara sepasang alisnya. Inilah serangan hebat sekali. Banpi Losiae tengah terpesona oleh kecantikan Lucian, maka hampir saja ia menjadi korban serangan ini. Baiknya ia memang amat lihai. Begitu melihat kelebatan jarum dan pedang, kesadarannya pulih kembali. Sambil berseru kaget ia mencelat ke belakang, menyampok jarum-jarum dengan lengan bajunya dan menggerakkan cambuk untuk melibat pedang Lucian. Tiba-tiba terdengar angin mendesir di belakangnya, ia cepat mengelebatkan cambuknya membentuk lingkaran lebar dan sekaligus ia sudah dapat menangkis golok di belakangnya dan pedang di depannya. Segera Lucian dan Siek, tanpa dikomando lagi, telah mengeroyok si kakek lihai sambil mengeluarkan seluruh kepandaian dan mengerahkan seluruh tenaga. Maklum bahwa mereka berdua terancam bahaya maut yang hebat, maka mereka menjadi nekat. Mau melarikan diri tak mungkin. Walaupun akan kalah, maka mereka kini menyerang dengan jurus-jurus berbahaya, kalau perlu siap mengadu nyawa. Liu Lucian adalah putri tunggal Pajiu Sinong. Biarpun tingkat kepandaiannya jauh kalah kalau dibandingkan dengan Banpi Losiae, namun ia bukan sembarang lawan dan dapat berbahaya kalau maju secara nekat seperti itu. Adapun Kam Siek, biarpun ilmu silatnya tidak seganas ilmu silat Lucian, namun pemuda ini bertenaga besar dan tak mengenal takut. Oleh karena inilah maka tidak mudah bagi Banpi Losiae untuk merobohkan mereka tanpa melukai berat atau membunuh. Padahal Banpi Losiae tidak sekali-kali bermaksud membunuh Lucian yang membuatnya tergila-gila, adapun Kam Siek tentu akan dibunuhnya kalau memang tidak dapat ia bujuk. Setelah mencari akal, tiba-tiba cambuknya yang bernama Lui Kongpian, cambuk kilat, membuat gerakan melingkar-lingkar ke atas dan terdengarlah suara cambuk meledak-ledak seperti petir, kemudian ujung cambuk menyambar bertubi-tubi ke arah kepala Kam Siek dan Liu Lucian. Dua orang muda itu kaget sekali. Suara meledaknya cambuk itu seakan-akan memecahkan telinga, maka begitu melihat sinar menyambar ke atas kepala, mereka cepat menangkis dengan senjata. Akan tetapi golok dan pedang seperti terhisap oleh cambuk, lekat dan tak dapat ditarik kembali. Mereka berdua mengerahkan tenaga untuk dapat menarik kembali senjata mereka, dan saat ini dipergunakan oleh Banpi Losiae untuk secara tiba-tiba melepaskan cambuk Lui Kongpian, tubuhnya segera berjongkok dan kedua lengannya memukul ke depan dengan jari-jari tangan terbuka. Inilah pukulan Heksi Chiang, tangan pasir hitam, yang luar biasa ampuhnya. Biarpun jarak mereka terpisah antara 2 meter, namun begitu angin pukulan menghantam, dua orang muda itu terpental dan terjengkang lalu roboh. Tua bangka tak tahu malu. Berani kau merobohkan Kambuan Sue yang gagah perkasa? Tiba-tiba terdengar angin mendesing dari kiri. Maklum bahwa ini adalah pukulan yang amat hebat. Banpi Losiae dengan kaget cepat memutar tubuh ke kiri dan menangkis. Dua macam tenaga pukulan sakti bertemu di udara, tidak mengeluarkan suara,
Akan tetapi akibatnya Banpi Lo CIA terhuyung mundur sampai 4 langkah. Dan di depannya kini berdiri seorang kakek tua yang rambutnya riap-riapan, berdiri secara aneh karena bukan kedua kakinya yang berdiri, melainkan sepasang tongkat bambu yang menggantikan kedua kakinya yang ditekuk bersila. Kau Sinjiu Chou Pak Ong? Haha, aku mendengar kau menjadi orang buronan yang lari ke sana kemari seperti anjing terkena gebuk. Hahaha, kedua kakimu lumpuh? Aduh kasihan, Raja Muda yang malang kini menjadi pengemis lumpuh. Banpi Lo CIA tertawa bergelak. Ia tidak gentar menghadapi Chou Pak Ong yang kini berjuluk Kong Lo Senjin karena melihat orang itu sudah lumpuh. Ia maklum bahwa kakek bekas Raja Muda ini terkenal sekali dengan sepasang tangannya sehingga dijuluki Sinjiu, kepalan sakti. Akan tetapi, andai kata kakek itu belum lumpuh sekalipun ia tidak takut, apalagi sudah lumpuh. Segera ia memegang cambuk kilatnya erat-erat, siap untuk menggempur. Kong Lo Senjin tidak menjadi marah mendengar makian ini. Banpi Lo CIA, kau tikus hitam yang busuk. Mana aku ada waktu melayani segala tikus yang tiada harganya? Akan tetapi jangan kau mencoba mengganggu Kambo Ansue. Dia seorang patriot Ahalatang, dan aku akan membelanya sampai mati. Banpi Lo CIA cukup maklum bahwa menghadapi kakek lumpuh ini, biarpun ia tidak akan kalah, namun ia merasa sangsi apakah ia akan dapat merobohkannya cepat-cepat, apalagi kalau dua orang muda itu nanti membantu si kakek lumpuh. Ia memang cerdik. Perlu apa meributkan Kam Siek? Terang bahwa jenderal muda itu tidak akan suka membantu Hitan, walaupun ia paksa bawa ke Hitan, akhirnya tentu akan nekat tidak mau membantu. Tadi pun sudah tampak jelas kekerasan hati pemuda ini. Kerajaan di selatan tidaklah berbahaya lagi. Mereka saling gempur, saling berebutan kekuasaan, apa perlunya takut akan barisan yang dipimpin Kam Siek? Ia lalu tertawa menyeringai. Kakek lumpuh, Raja Jembel. Siapa butuh dia? Kau bawalah jenderalmu itu, yang kubutuhkan adalah si bidadari. Ia menoleh dan memandang kepada Liu Luxian dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Pada saat itu, Liu Luxian yang sudah sadar lebih dulu telah lari kepada Kam Siek. Pemuda itu masih pingsan, akan tetapi setelah Luxian mengurut dada dan menotok 3 jalan darah terpenting, pemuda itu pun siuman dari pingsannya. Untung bahwa mereka tadi tidak terkena pukulan secara langsung, hanya terpukul oleh anginnya saja yang membuat mereka pingsan. Kalau tersentuh tangan Banpi Lo CIA dengan pukulannya Heksi Chiang, tentu nyawa mereka sukar ditolong. Mendengar ucapan dua orang kakek sakti itu, Liu Luxian terkejut bukan main. Menghadapi seorang kakek saja sudah repot, apalagi kalau mereka berdua itu maju bersama, seorang menculik Kam Siek dan yang seorang pula menculik dia. Ia tertawa cekikikan sambil menutup mulutnya dan matanya memandang ke arah Kong Lo Senjin. Dua orang kakek itu terheran. Segera Luxian meloncat berdiri, menudingkan telunjuknya ke arah Kong Lo Senjin sambil berkata, "Ya ayahku Pajiu Sinong pernah bilang bahwa Sinjiu Chou Paong adalah seorang patriot yang gagah perkasa dan seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, tidak takut akan setan dan iblis sehingga ayahku kagum sekali. Akan tetapi setelah aku menyaksikan sendiri, hai hik, Liu Luxian tidak melanjutkan katanya melainkan tertawa lagi terkekeh. Kong Lo Senjin mengerutkan keningnya, hatinya serasa dibakar. Maka ia membentak, "Ibu dak rendah. Biarpun kau putri Pajiu Sinong, aku takut apa? Mengapa kau mentertawakan aku? Apanya yang tidak cocok? Kau ternyata seorang yang licik, beraninya hanya membunuhi para pengungsi. Orang-orang yang tidak bersalah, masih bangsa sendiri pula, karena mereka itu tidak kuat melawanmu, kau bunuhi seperti orang membunuh lalat saja. Akan tetapi sekali ini kau menghadapi seorang Hitan, musuh lama kerajaan Tang, karena kau tahu bahwa Banpi Lo CIA orangnya lihai bukan main, kau lalu mengkeret nyalimu, nyali tikus yang beraninya hanya kepada si lemah. Orang Hitan ini hampir membunuh Jenderal Kam, tapi kau mengalah dan ketakutan. Cih, mana itu darah pahlawan? Hai hik.
Shinjiu Chow Paong yang sekarang bernama Kong Lo Sengjin adalah seorang bekas raja muda yang selalu dihormati orang. Selama hidupnya baru sekarang ia mendengar olok-olok macam itu terhadap dirinya, maka mukanya segera menjadi merah, dan ia mencak-mencak seperti orang kebakaran jenggot. Matanya bernyala jalang ketika ia menghadapi Ban Pilo CIA yang hanya menyeringai penuh ejekan. Ban Pilo CIA, bersiaplah kau. Biar aku melawanmu agar jangan ada siluman cilik mengira Kong Lo Sengjin takut menghadapi seekor monyet hitam. Ban Pilo CIA tentu saja maklum akan kelicikan Liu Luxian yang menggunakan siasat mengadu domba. Akan tetapi ia pun terkenal sebagai tokoh Kangou tingkat tinggi. Mana bisa ia mengalah terhadap seorang kakek yang sudah lumpuh? Ia harus memperlihatkan kelihayannya. Setelah merobohkan kakek lumpuh ini, apa sukarnya menangkap si gadis liar dan membunuh Kam Siek? Raja muda bangkrut. Kau lihat Lui Kongpian mengambil nyawamu. Ban Pilo CIA membentak. Tar, menyusul suara keras sekali ketika cambuknya melayang ke atas dan melecut-lecut sambil mengeluarkan bunyi seperti halilintar. Hahaha, kau benar, Ban Pilo CIA. Hajar saja kakek lumpuh itu, mana dia kuat melawanmu? Liu Luxian berseru sambil bertepuk tangan. Besar hati Ban Pilo CIA mendengar gadis itu memihak kepadanya, maka ia makin hebat memutar cambuknya dan menyerang. Di lain pihak, Kong Lo Sengjin yang berwatak angkuh dan tinggi hati merasa marah sekali. Ia tidak akan berhenti, tidak akan mau sudah sebelum ia berhasil mengalahkan Ban Pilo CIA. Memang cerdik Liu Luxian. Ia memakai taktik memanaskan kedua pihak, sebentar ia memihak Ban Pilo CIA, sebentar ia memihak kakek lumpuh sehingga pertandingan di antara kedua orang sakti itu makin menghebat. Sementara itu, seperti menjadi harapan Luxian, pertandingan makin lama makin hebat dan mati-matian sedangkan cuaca menjadi makin gelap, malam pun tiba. Dengan hati-hati Luxian mengumpulkan pedang dan golok Kam Siek dan memberi isyarat supaya pemuda itu tidak banyak bergerak atau bicara. Kemudian di dalam gelap ia memegang tangan pemuda itu, menyerahkan goloknya dan mengajaknya pergi dari situ dengan perlahan-lahan dan sedikit-sedikit. Sementara itu dua orang kakek yang sudah dibakar perasaannya oleh Luxian, telah bertanding dengan hebatnya. Mula-mula Ban Pilo CIA menggunakan tangan kosong karena ia memandang rendah kepada lawannya yang sudah lumpuh. Namun tahu bahwa lawannya ini tentu memiliki sinkang yang kuat, maka dalam serangannya ia mengerahkan tenaga dan menggunakan heksi ciang yang ia andalkan. Seperti biasa menjadi watak tokoh besar yang terlalu percaya kepandaian sendiri. Agaknya Ban Pilo CIA memang sengaja hendak menguji sampai di mana hebatnya si kepalan sakti. Pukulan heksi ciang yang tadi anginnya saja sudah mampu merobohkan Luxian dan Siek, kini menghantam ke arah Kong Lo Sengjin. Hebat memang pukulan heksi ciang dari kakek gundul ini. Tentu dilatih belasan tahun lamanya, dengan latihan mencacah dan memukul pasir besi panas yang tercampur racun kelabang direndam arak tua. Maka kini pukulan yang dilancarkan dengan pengaruh tenaga sinkang hebatnya luar biasa, sehingga tidak aneh kalau orang-orang muda perkasa seperti Luxian dan Siek tadi roboh hanya oleh anginnya saja. Namun sekali ini perhitungan Ban Pilo CIA meleset. Kong Lo Sengjin tidak percuma dijuluki Shinjiu atau kepalan sakti. Ia memang seorang ahli silat tangan kosong, maka tentu saja ia hafal akan segala macam pukulan berbisa seperti heksi ciang atau angsi jiu, maupun peklek jiu, malah sudah tahu pula bagaimana harus menghadapi pukulan-pukulan ini. Kini melihat Ban Pilo CIA yang didahului oleh sinar hitam, ia tertawa bergelak, lalu memapaki pukulan itu dengan telapak tangan kanannya setelah memindahkan tongkat kanan ke tangan kiri. Ban Pilo CIA girang melihat ini. Tangan terbuka merupakan sasaran lunak bagi heksi ciang, karena hawa pukulannya akan langsung menembus kulit telapak tangan dan menyerbu ke dalam saluran darah terus ke jantung. Maka ia mengerahkan tenaganya dan memukul telapak tangan itu. Des! Ban Pilo CIA kaget setengah mati karena kepalan tangannya bertemu dengan benda yang lemas lunak seperti kapas dan mendadak ia merasa betapa tenaga pukulannya seperti amblas tanpa dasar, tidak menemui sesuatu. Selagi ia hendak menarik tangannya, tiba-tiba tenaga pukulannya membalik dan menyerang dirinya sendiri melalui kepalan tangannya. Celaka! Ia berseru kaget.
Cepat lengan kirinya menampar tangan kanannya sendiri, sehingga tenaga yang membalik itu tertangkis dan ia segera melempar diri ke belakang sambil bergulingan. Kiranya kakek buntung itu sudah mempergunakan jurus dari Bian Kun, silat tangan kapas, yang dasarnya memainkan atau mencuri tenaga lawan. Kemudian dengan pengerahan tenaga sinkang ia melontarkan kembali tenaga lawannya yang tadi tenggelam atau tersimpan. Marahlah Ban Pilo CIA. Tahu bahwa tak boleh ia main-main lagi dengan tangan kosong melawan kakek yang berjulukan Kepalan Sakti ini. Ia melolos Lui Kongpian dan terus mengadakan serangan dahsyat. Cambuknya menyambar-nyambar dan meledak di atas kepala si kakek buntung. Diam-diam Kong Lo Sengjin terkejut. Ia lebih mahir menggunakan tangan kosong, akan tetapi menghadapi cambuk yang demikian panas dan dahsyatnya, kalau dilawan dengan tangan kosong, tentu ia akan terdesak. Maka ia lalu melompat ke belakang dan mengangkat tongkat bambunya untuk menangkis. Kemudian secepat kilat tongkat bambu yang kiri menusuk perut lawan. Kiranya 2 batang bambu yang dipergunakan untuk pengganti kaki itu, kini dapat dimainkan seperti senjata. Kalau yang kanan akan menyerang, yang kiri menjadi kaki dan demikian sebaliknya. Bahkan ada kalanya tubuh kakek lumpuh ini melayang ke atas dan pada saat seperti itu, 2 batang bambunya dapat menyerang bertubi-tubi. Hebat memang bekas raja muda ini. Tongkat-tongkat bambunya itu tidak saja dapat menyerang dengan pukulan dan hantaman atau sodokan seperti 2 batang toya panjang, malah ujungnya dapat ia pergunakan untuk menotok jalan darah. Karena bambu itu berlubang, maka ketika digerakkan oleh sepasang tangan yang sakti itu, mengeluarkan bunyi angin mengaung-ngaung seperti suara 2 ekor harimau bertanding. Ramai bukan main pertandingan tingkat tinggi ini. Bayangan mereka lenyap terbungkus gulungan sinar senjata, sedangkan sekitar sana diselimuti auman-auman yang keluar dari sepasang bambu diseling suara meledak-ledak dari ujung cambuk. Keadaan yang seimbang ini, serta ketangguhan lawan yang membuat hati panas menjadi gelap, membuat kedua orang tua itu tidak mendusin lagi bahwa 2 orang muda itu sudah lenyap dari situ. Setelah lewat 100 jurus, mendadak Kong Lo Sengjin yang teringat kepada Lucian berseru, "Ih siluman betina, kau lihat baik-baik bagaimana aku merobohkan monyet hitam." Tiba-tiba gerakannya berubah. Kini tongkat bambu di tangan kirinya menerjang dengan gerakan memutar seperti kitiran sehingga suara mengaung jadi makin keras. Demikian cepatnya putaran tongkat bambu ini sehingga Ban Pilo CIA terpaksa memutar cambuknya pula untuk menangkis dan melindungi tubuh. Dengan tongkat lawan diputar seperti itu, tak mungkin ia dapat melibat dengan cambuknya. Tiba-tiba sekali, selagi bayangan tongkatnya itu masih belum lenyap, tongkatnya sendiri sudah turun dan kini sebagai gantinya, tangan kanan kakek lumpuh itu menghantam ke depan dengan pukulan jarak jauh. Angin mendesis ketika pukulan ini dilakukan. Pukulan ini sudah membunuh puluhan orang pengungsi tanpa mengenai tubuh, maka dapat dibayangkan betapa ampuhnya. Ban Pilo CIA kaget dan maklum bahwa inilah pukulan maut yang membuat kakek bekas raja muda itu dijuluki Kepalan Sakti. Ia tidak berani berlaku sembrono, maka tidak mau menangkis secara langsung karena maklum bahwa lawannya memang memiliki keistimewaan dalam hal pukulan tangan kosong. Cepat ia menggeser kakinya sehingga kedudukan kuda-kudanya miring, kemudian dari samping ia baru berani menangkis dengan Heksi Ciang. Tentu saja menangkis dari samping tidak sama dengan menerima dari depan secara langsung. Betapapun juga, begitu lengannya bertemu dengan lengan kakek lumpuh, hampir saja Ban Pilo CIA terjengkang, maka cepat-cepat ia melompat ke belakang sambil tertawa bergelak. "Wahaha, bidadari cantik manis. Kau lihat, bukankah Ban Pilo CIA tidak dapat roboh oleh Xin Jiu? Sekarang kau lihat betapa aku membalasnya." Tiba-tiba Ban Pilo CIA berhenti berkata-kata, matanya liar mencari-cari di dalam gelap dan tiba-tiba ia berseru, "Celaka, kita kena tipu gadis liar itu." "Huhu, siapa butuh siluman itu? Biar dia mampus." Kong Lo Sengjin memaki. "Hayo kita lanjutkan pertandingan, tak usah banyak cerewet." Kembali ia menerjang maju dengan tongkat bambunya. "Nanti dulu." Ban Pilo CIA mengelak. Lenyapnya gadis jelita yang tadinya ia anggap sebagai korban yang sudah berada di depan mulut, melenyapkan pula nafsunya bertempur. "Kau tahu yaitu Putri Pat Jiu Sin Ong."
Mengapa pula ia ikut-ikut memperebutkan Kam Goan Sui kalau tidak diutus ayahnya? Apakah kau kira Nancao tidak mengilar pula memiliki panglima seperti Kam Goan Sui? Kong Lo Sengjin menyumpah-nyumpah. Kau betul. Celaka, kita kejar dia. Dua orang itu lalu melesat pergi mengejar. Tiba-tiba keduanya seperti ada yang memberi aba-aba, meloncat ke atas pohon dan memandang dari puncak pohon besar. Biarpun keadaan gelap, namun sinar bintang-bintang di langit cukup untuk menerangi sebagian besar permukaan bumi dan pandangan tajam kedua orang kakek ini segera melihat berkelebatnya bayangan dua orang muda itu yang belum lari jauh. Wah, manisku! Kau hendak lari kemanakah? Mereka berdua meloncat turun lagi dan segera mengejar ke arah dua bayangan tadi. Bukan main kagetnya hati Lucian. Tadinya ia sudah merasa girang karena berhasil lari pergi dari tempat pertempuran selagi dua orang kakek sakti itu berkutetan mencari menang. Tanpa disengaja, mereka lari sambil berpegang tangan. Agaknya Kam Siek masih belum pulih betul oleh bekas pukulan Hekse Chiang, maka ia menurut saja digandeng dan ditarik oleh gadis itu. Celaka, bisik Lucian. Si monyet gundul mengejar kita. Kita bersembunyi di balik batang pohon besar. Biarkan ia lewat lalu tiba-tiba kita berdua menyerang dari kanan kiri. Bukankah itu akan berhasil? Kam Siek memberi usul. Siasat seperti ini adalah siasat perang, akan tetapi agaknya takkan berhasil banyak kalau dipergunakan sebagai siasat pertandingan perorangan. Dalam perang mungkin siasat ini dapat dipergunakan melawan musuh yang lebih banyak. Percuma, kepandaiannya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada kita, akal itu takkan berhasil. Lebih baik bersembunyi, tapi jangan sampai dapat dicari. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakang. Kam Goan Sewe, jangan takut aku menolongmu. Gemetar suara Lucian mendengar ini. Wah, benar-benar celaka. Kusangka Ban Pilo CIA menang dan mengejar. Kiranya kedua-duanya iblis tua itu yang mengejar kita. Mengapa takut? Kalau memang tidak ada jalan keluar, kita lawan mati-matian. Aku tidak takut mati. Aku juga tidak takut mati. Akan tetapi aku masih ingin hidup, apalagi sekarang setelah bertemu denganmu. Kata-kata Lucian ini membuat Kam Siek terkejut dan tercengang. Selanjutnya ia menurut saja ketika Lucian menariknya ke arah kiri di mana terdapat sebuah danau kecil. Kini bulan mulai menerangi jagat dan tampaklah permukaan danau kilau kemilau, dan rumput alang-alang yang tumbuh di pinggir danau bergerak-gerak seperti menari-nari ketika tertiup angin malam. Lekas terjun, ini jalan satu-satunya. Lucian menarik tangan Kam Siek dan mereka terjun ke dalam air danau yang gelap dan dingin. Kam Siek segera menggerakkan kaki tangan hendak berenang ke tengah, akan tetapi gadis itu menahannya. Tidak usah ke tengah, kita bersembunyi di sini saja. Di sini? Ya, menyelam. Lihat, alang-alang ini dapat menyembunyikan kita. Lucian memilih batang alang-alang yang besar dan panjang, memotongnya dan memasukkan ujungnya ke mulut. Kalau mereka lewat, kita menyelam, batang alang-alang ini membantu pernapasan kita. Diam-diam Kam Siek kagum bukan main. Gadis ini cerdik luar biasa, pikirnya setelah ia mengerti apa yang dimaksudkan Lucian. Ia pun segera memotong sebatang alang-alang dan mereka menanti. Danau di bagian pinggir itu tidak dalam, air hanya sebatas dada mereka. Akan tetapi dinginnya bukan main. Tidak lama mereka menanti. Dua bayangan yang cepat sekali gerakannya datang dari depan, lalu terdengar suara Ban Pilo CIA. Kemana mereka pergi? Tak mungkin mereka lari jauh. Kalau tidak bersembunyi di danau itu, kemana lagi? Kata pula si kakek lumpuh, Kong Lo Sengjin. Kagetlah hati dua orang muda itu dan cepat-cepat Lucian menarik tangan Kam Siek memberi isyarat supaya menyelam. Keduanya lalu menyelamkan kepala, berlutut di dalam danau dan batang alang-alang itu mereka pergunakan untuk menghisap hawa dari permukaan air. Karena di situ memang banyak tumbuh alang-alang maka batang alang-alang dari mulut mereka itu tidak tampak dari luar.
Mereka tidak berani banyak bergerak, khawatir kalau air bergelombang dan menimbulkan kecurigaan. Dari dalam air mereka dapat melihat bayangan dua orang itu di pinggir danau. Agaknya dua orang kakek itu tetap menyangka mereka bersembunyi di danau, maka sengaja mereka menanti. Akan celakalah agaknya kalau tadi mereka tidak mempergunakan batang alang-alang untuk bernapas, karena kalau tadi mereka hanya menyelam biasa, tentu sekarang sudah tidak kuat menahan napas dan terpaksa muncul lagi. Dan sekali mereka muncul, berarti mereka pasti akan tertawan. Saking girang dan kagum hati Kam Si E memikirkan ini, di dalam air ia memegang tangan Lucian dan menggenggamnya. Kagetlah ia karena tangan gadis itu menggigil kedinginan. Baru ia teringat bahwa air di dalam danau ini dingin luar biasa, maka tanpa ragu-ragu lagi Kam Si E lalu memeluk pundak gadis itu sambil merapatkan tubuhnya agar dengan jalan ini mereka berdua agak merasa hangat. Ketika melihat dari dalam air bahwa kedua orang kakek itu berdiri agak menjauhi tempat mereka sembunyi, Lucian menempelkan telinganya ke permukaan air dengan gerakan hati-hati sekali. Daun telinganya timbul di permukaan air di antara alang-alang dan terdengarlah suara Ban Pilo CIA. Aku harus mendapatkan bidadari itu. Ah, monyet tua bangka tak tahu malu, masih suka mengejar-ngejar gadis remaja. Aku sama sekali tidak peduli. Nah, kau carilah sendiri. Jawab Kong Lo Seng Jin sambil menggerakkan tongkat hendak pergi. Uh, kaulah yang tolol. Si gundul memaki. Apa kau kira Jenderal Kam Si E akan aman berada di tangannya? Setan lumpuh, mari kita kerja sama. Kau mengejar ke kanan, aku mengejar ke kiri. Syukur kalau aku dapat menangkap si bidadari manis dan kau dapat menemukan Jenderal Kam. Kalau sebaliknya, kita lalu saling menukar tangkapan kita. Bukankah ini kerjasama yang baik sekali? Si kakek lumpuh diam sejenak. Dipikir-pikir memang benar juga ucapan iblis gundul ini. Iblis gundul ini lihai bukan main. Kalau dia sampai mengganggu putri Bengkau Pat Jiu Sin Ong, itulah baik. Biar kelak Pat Jiu Sin Ong mencarinya untuk membalas dendam. Biar dua orang iblis itu saling gempur. Dengan demikian berarti ia akan kehilangan dua orang musuh yang tangguh. Dan kalau mereka itu sampai mampus, berarti Hitan dan Nancao akan kehilangan tulang punggungnya. Usulmu baik sekali. Mari kita kerjakan. Kata si kakek lumpuh. Kong Lo Seng Jin segera meloncat ke arah kiri dan berlari cepat sekali dengan sepasang tongkatnya. Ban Pilo CIA juga berlari cepat ke arah kanan dan sebentar saja lenyaplah bayangan mereka, meninggalkan danau yang sunyi. Lucian menarik tangan Kam Si E dan kini keduanya berdiri lagi. Air sampai sebatas dada mereka. Akan tetapi mereka belum berani keluar dari danau. Kita tunggu sebentar, siapa tahu mereka itu hanya menipu. Kalau mereka tiba-tiba kembali, kita dapat menyelam lagi. Kata Lucian dan Kam Si E menjawab dengan mengangguk. Mereka masih berpegang tangan. Kini di bawah sinar bulan mereka saling pandang dengan seluruh rambut, muka dan tubuh basah. Melihat pandang mata Kam Si E seperti itu, tak terasa lagi Lucian menjadi merah mukanya, berdebar hatinya dan ia cepat menundukkan mukanya. Liu Xiaoqia, Nona Liu, tanpa bantuanmu aku tentu sudah menjadi orang halus. Aku berhutang budi, berhutang nyawa kepadamu, entah bagaimana aku dapat membalasnya. Tidak ada yang hutang dan tidak ada yang menghutangkan nyawa. Jawab Lucian, kini matanya bersinar-sinar memandang. Wajah mereka hanya terpisah 2 jengkal saja, tangan mereka masih saling berpegang. Kalau tadi aku tidak kau bantu, aku pun sudah celaka di tangan Ban Pilo CIA. Ketika Lucian menunduk dan melihat bajunya yang robek, ia cepat-cepat menutupkannya, dan kembali 2 pipinya tiba-tiba menjadi merah. Kam Si E bingung. Sejenak ia terpesona. Biasanya ia memandang rendah dan tidak mengacuhkan ketika menghadapi gadis cantik yang terang-terangan memperlihatkan cinta kasih kepadanya. Ia selalu menganggap bahwa wanita hanya akan melemahkan semangatnya berjuang. Akan tetapi sekali ini ia benar-benar bingung. Wajah ini, biarpun basah kuyup dan rambutnya awut-awutan, luar biasa cantiknya.
Kenapa kau memandang terus tanpa berkedip? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil tersenyum. Aku heran, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku terkurung bencana dan dapat datang menolong? Dalam gugupnya Kam Si-ek berkata, heran akan kenakalan gadis ini menggodanya seperti itu. Lucian lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ia mendengar rencana jahat yang dilakukan Pang Chiang-kun untuk menipu dan menawan Kam Si-ek dan semua peristiwa yang terjadi ketika ia melakukan pengejaran untuk menolong Kam Si-ek ke Lokyang. Kam Si-ek mendengarkan penuh perhatian, kagum akan kecerdikan Lucian dalam mengikuti jejak mereka yang menculiknya, bergidik mendengar akan kekejaman Kong Lo Seung Jin membunuhi pengungsi. Dia dahulu adalah seorang raja muda yang perkasa, berjuang mati-matian mempertahankan dinasti Tang. Sayang bahwa kekecewaan karena melihat jatuhnya kerajaan Tang membuat ia seperti gila dan menjadi seorang kejam. Kau sendiri bersetia kepada Tang sampai rela mengorbankan nyawa, Lucian menegur. Akan tetapi semua kesetiaanku kutujukan kepada negara dan bangsa. Kerajaan Tang roboh karena kesalahan kaisar dan pembantu-pembantunya yang mengabaikan rakyat. Sekarang, setelah kerajaan Tang jatuh, aku hanya mengabdi kepada negara dan rakyat, tidak mudah tertipu oleh mereka yang mengangkat diri sendiri menjadi raja-raja kecil yang saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Kau memang lain daripada yang lain. Lucian menarik napas panjang, memandang kagum tanpa disembunyikan lagi. Melihat pandang mata gadis ini, berdebar jantung Kam Si-ek karena ia menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa gadis ini memandangnya seperti itu, menimbulkan rasa tegang dan juga senang. Nona, mengapa kau lakukan semua ini? Akhirnya ia bertanya sambil memandang tajam. Lakukan apa? Lucian balik bertanya sambil memperlihatkan senyumnya yang membuat darah di seluruh tubuh Kam Si-ek bergelora. Melakukan semua untuk menolongku. Mengapa kau seperti tidak mempedulikan keselamatanmu sendiri hanya untuk menolong orang seperti aku? Sejenak mereka saling pandang. Tanpa sengaja kini mereka saling mendekat, tinggal sejengkal saja jarak antara hidung mereka. Akhirnya Lucian menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali, akan tetapi suaranya terdengar merdu dan jelas. Karena aku cinta kepadamu. Hampir saja Kam Si-ek terjengkang ke dalam air kalau saja Lucian tidak cepat-cepat memegang lengannya dan menariknya. Kau kenapa? Gadis itu bertanya kaget. Lucian. Kau membikin aku hampir mati kaget. Kam Si-ek memang amat kaget dan girang. Siapa yang takkan kaget mendengar seorang gadis remaja yang demikian cantik jelita, yang dahulu telah merobohkan hatinya, kini tiba-tiba mengaku cinta secara terang-terangan? Lucian, mungkin. Mungkinkah ini? Ia lalu merangkul. Mengapa tidak mungkin? Ketika kau muncul dahulu itu, menangkis pedangku, lalu bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya kau menangkan aku, nah, sejak itu aku tak dapat melupakanmu. Aduh, kau adikku yang nakal, adikku yang manis. Dalam kegirangan yang meluap-luap Kam Si-ek lalu mendekap kepala gadis itu dan menciumnya. Keduanya yang selama hidupnya baru kali ini mengalami hal seperti itu, merasa seakan-akan lemas seluruh syaraf di tubuh, membuat mereka tak dapat berdiri tegak, dan tergulinglah mereka ke dalam air, masih berpelukan dan berciuman. Dalam keadaan seperti itu untung sebelum mereka bangkit, mereka melihat bayangan ban pilot CIA berkelebat di pinggir danau dan berdiri tak jauh dari rumpun alang-alang. Tentu saja mereka tidak berani berkutik, dengan saling rangkul mereka memaksa diri berendam di dalam air, menahan napas. Setelah bayangan itu lenyap lagi, baru mereka berani muncul dalam keadaan saling rangkul dan terengah-engah, kemudian tertawa-tawa karena keadaan itu mereka anggap lucu. Tiba-tiba mereka berhenti tertawa, masih saling peluk dan saling pandang dengan sinar mata penuh kasih sayang. Lama mereka saling pandang tanpa kata-kata. Kemudian terdengar Kam Si-ek berkata lirih, "Moi, terima kasih atas budi dan cintamu. Percayalah, semenjak aku melihatmu dahulu, aku sudah jatuh cinta kepadamu,
hanya aku tahu diri. Seorang seperti aku mana mungkin mengharapkan seorang Dewi Putri Bengkau? Lucian mencubit lengan pemuda itu. Kau seorang jenderal? Dan aku hanya wanita biasa, bagaimana kau bisa bilang begitu? Ia lalu menyandarkan mukanya pada dada yang bidang dan basah itu. Dengan penuh kebahagiaan Kam Siek mendekap kepala kekasihnya yang menggigil kedinginan. Memang tadi di dalam air sudah amat dingin, kini setelah separuh tubuh berada di permukaan air dan tertiup angin malam, dinginnya makin menghebat. Ah, kau kedinginan. Mari kita keluar dari sini, katanya. Kukira kau akan mengajakku menjadi sepasang kura-kura di sini, Lucian menggoda. Mereka tertawa dan kembali Kam Siek merasa kagum terhadap kekasihnya ini. Jelas bahwa Lucian ini memiliki watak yang bebas, lincah dan jenaka sekali. Tidak biasa ia menghadapi watak seperti ini dan karenanya ia merasa amat gembira dan heran. Mereka lalu meloncat ke darat. Kita kembali ke Sungai Kuning, bukankah perahu yang membawamu masih berada di sana? Tanya Lucian sambil meloncat. Ah, malah kembali ke perahu? Tentu saja. Perahu itulah tempat satu-satunya yang tidak akan disangka oleh dua orang kakek itu. Mereka tentu mengira kita mengambil jalan darat untuk kembali ke bentengmu atau ke selatan. Kam Siek mengangguk. Cerdik benar kekasihnya ini dan ia makin bangga serta gembira. Mereka lalu sedapat mungkin memeras air dari pakaian yang mereka pakai, kemudian berlari-lari mengambil jalan yang gelap menuju ke Sungai Kuning di utara. Di tengah jalan, Lucian mengeluarkan jarum dan benang yang selalu dibawanya dalam saku, dan sambil berjalan ia menjahit bajunya yang robek. Mereka melakukan perjalanan tanpa bicara karena khawatir kalau suara mereka akan terdengar orang, hanya genggaman jari-jari tangan mereka yang bicara banyak, menggetarkan perasaan hati masing-masing. Kadang-kadang Kam Siek tak dapat menahan hatinya dan ia memeluk Lucian. Beberapa lama mereka berdekapan dan berbisik-bisik di dekat telinga masing-masing. Karena melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali, pada keesokan harinya pagi hari barulah mereka sampai di sudut di mana perahu besar itu berlabuh. Alangkah kaget hati Lucian melihat bahwa air bah makin membesar. Dusun yang terendam air makin tak tampak dan keadaan di situ sunyi sekali. Hanya terlihat para anak buah perahu yang tetap berjaga. Dari tempat tinggi itu tampak perahu masih berada di sana sehingga mereka menjadi girang sekali. Karena banjir makin membesar, kini rumah gedung itu mulai terendam air sedikit, kira-kira sejengkal dalamnya. Ketika Lucian dan Kam Siek tiba di gedung itu, mereka mendengar suara bersungut-sungut dari dalam. Celaka betul. Sampai sekarang belum juga ada berita dari kota raja. Apakah kita akan didiamkan di sini sampai mati kedinginan? Ah, Laote, tak perlu mengomel. Ini termasuk kewajiban dan tentu akan ada pahalanya. Celah suara lain. Tiba-tiba 6 orang prajurit yang bertugas menjaga perahu itu terkejut ketika dua sosok bayangan melompat masuk dan seorang gadis dengan pedang di tangan telah berada di depan mereka. Apalagi ketika melihat bahwa bayangan kedua adalah Kam Siek, orang yang tadinya tertawan dan dibawa ke kota raja. Seketika mereka menjadi pucat dan berseru, celaka. Akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan Lucian sudah berkelebatan bagaikan seekor burung Garuda menyambar, mengeluarkan angin menderu dan muncratlah darah dari tubuh 6 orang itu yang roboh satu-satu dengan dada berlubang atau leher hampir putus. Darah yang keluar dari luka mereka membuat sedikit air yang merendam lantai seketika menjadi merah. Moi, jangan. Kam Siek mencegah. Akan tetapi gerakan pedang Lucian amat cepat, secepat kilat menyambar, dan 6 orang itu telah menggeletak tak bernyawa lagi. Cegahan Kam Siek terlambat dan pemuda ini berdiri dengan muka berkerut. Tak senang ia menyaksikan perbuatan gadis ini yang dianggapnya amat kejam dan ganas.
Teringat ia bahwa gadis kekasihnya ini adalah putri tunggal Bengkau dan terbayang dalam benaknya kekejaman yang terjadi di Bengkau. Tiba-tiba ia menjadi marah sekali. Gadis berhati kejam. Sekarang aku tahu maksud hatimu. Kau tidak ada bedanya dengan yang lain. Tentu kau hendak membujukku untuk membantu ayahmu di Nancao, bukan? Kau mempergunakan kecantikanmu untuk menjatuhkan hatiku. Memang, aku cinta kepadamu, aku tergila-gila oleh kecantikanmu. Akan tetapi jangan harap bahwa aku, Kam Siek seorang laki-laki sejati akan menjual negara dan bangsa hanya karena seorang wanita. Ia mencabut golok emasnya dan memandang dengan mata penuh kemarahan. Lucian terkejut, akan tetapi hanya sebentar. Ia malah tersenyum mengejek. Ia putri tunggal Pat Jiu Sinong, tentu saja ia pun mempunyai watak yang amat aneh. Membunuh baginya bukan apa-apa. Orang yang patut dibunuh harus dibunuh, demikian ajaran ayahnya. Kini ia memandang dengan mata penuh kagum dan cinta kepada Kam Siek, akan tetapi sengaja ia tersenyum mengejek. Inilah kesempatan baik baginya untuk menguji kepandaian pemuda itu. Maka ia lalu menggerakkan pedangnya dan berkata, Kam Siek, begitukah dugaanmu? Dan kau telah menghunus golokmu. Baiklah, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih lihai. Sambil berkata demikian, gadis itu meloncat ke ruangan belakang gedung yang lebih luas karena ruangan itu penuh mayat. Sambil melompat ia melirik dan mengeluarkan suara ketawa mengejek, membikin hati Kam Siek makin panas. Lihat golok. Bentak Kam Siek sambil meloncat mengejar bagaikan kilat. Lucian membalikkan tubuh dan menggerakkan pedangnya menangkis. Maka bertandinglah kedua orang itu dalam ruangan belakang di mana lantainya penuh air sehingga kaki mereka membuat air di lantai muncrat. Golok dan pedang menyambar-nyambar dan berkali-kali terdengar suara nyaring beradunya kedua senjata itu. Memang aneh kedua orang muda ini. Beberapa jam yang lalu mereka masih berpelukan, berciuman, dan sekarang mereka sudah saling serang, senjata mereka saling mengintai nyawa. Dalam hal ilmu silat, Kam Siek masih kalah oleh Liu Lucian. Akan tetapi pemuda ini mempunyai ketabahan hati luar biasa, karenanya ilmu goloknya seperti dimainkan oleh orang nekat, juga tenaganya besar sekali sehingga untuk 100 jurus lamanya mereka bertanding dengan seru dalam keadaan berimbang. Lucian orangnya memang cerdik sekali. Ia sudah dapat menyelami perasaan hati kekasihnya, maka ia tidak marah ketika tadi dimaki-maki. Ia tahu bahwa cara hidup kekasihnya itu jauh berbeda dengan dia, maka bagi Kam Siek, cara pembunuhan yang dilakukan tadi tentu amat mengagetkan. Selain itu, agaknya kekasihnya ini mulai merasa curiga, mengira bahwa dia memang bermaksud membujuk dan menariknya untuk membantu kerajaan Nancao. Oleh karena ini, maka ia berlaku hati-hati sekali. Kalau sampai ia menyinggung hati pemuda yang sudah menjadi kekasihnya itu, maka hal itu dapat merenggangkan perhubungan mereka yang sudah mulai terjalin. Kini ia sudah merasa puas menguji kepandaian Kam Siek. Sungguh pun tingkat kepandaian jenderal muda ini tentu saja sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kepandaian Kui Seng. Namun kalau dibandingkan dengan para pemuda yang pernah datang ke Bengkau, Kam Siek boleh dibilang paling unggul. Tidak banyak selisihnya daripada tingkatnya sendiri. Kalau ia mau, tentu lambat laun ia dapat mendesak dan mengalahkan Kam Siek. Maka ia sudah merasa puas. Bakat ilmu silat dalam diri Kam Siek amat baik. Kalau pemuda ini menerima pelajaran ilmu silat tinggi, tentu dia sendiri pun akan kalah. Ia sudah mencoba kepandaiannya, akan tetapi belum mencoba hatinya. Biarlah ia mainkan ujian berbahaya ini. Setelah berpikir demikian, ia sengaja memperlambat gerakan pedangnya dan ketika golok menyambar lehernya, ia sengaja tidak menangkis, bahkan meramkan kedua matanya menanti maut. Tak usah diceritakan lagi betapa terkejutnya hati Kam Siek. Pemuda ini berseru kaget.
Karena sudah tak mungkin menarik pulang goloknya, maka sedapat mungkin ia menyelewengkan bacokannya yang mengarah ke leher. Namun tetap saja goloknya itu membabat ke arah pundak dan, makan, ke dalam daging di pangkal lengan Lucian. Darah mengucur, membasahi baju gadis itu. Kam Si-ek berdiri tegak seperti patung, mukanya pucat, matanya terbelalak, lalu ia memandang wajah Lucian dengan bingung. Kau bunuhlah. Mengapa tidak jadi? Bukankah engkau hendak membunuhku? Lucian berkata. Biarpun pangkal lengannya terasa sakit, namun jantungnya berdebar girang melihat hasil ujiannya yang berbahaya ini. Jelas bahwa pemuda itu tidak membencinya, buktinya tidak tega membunuhnya dan tadi serangan pemuda itu hanya digerakkan oleh kemarahan yang tiba-tiba. Kau mengapa begini aneh? Mengapa membunuh orang dengan kejam? Mengapa aku membunuh mereka berenam tadi? Dengarlah. Mereka adalah anak buah pasukan yang telah menawanmu, mereka adalah musuh. Pula, kita sedang dikejar-kejar dua orang kakek iblis, dan mereka ini sudah melihat kita. Kalau tidak dibunuh, apakah mereka tidak akan membocorkan keadaan kita kepada mereka? Kau seorang jenderal, dengan pasukanmu sudah biasa kau membunuh laksaan orang musuh tanpa berkedip, membunuh laksaan orang yang tidak kau ketahui apa kesalahan mereka dan apa kejahatan mereka. Sekarang aku membunuh 6 orang yang terang-terangan adalah orang jahat dan yang akan mendatangkan bahaya bagi kita, mengapa kau marah-marah? Kau mengucapkan fitnah busuk, mengira aku akan membujukmu untuk mengabdi kepada Nancao. Alangkah tipis kepercayaanmu, tanda bahwa cintamu palsu belaka, hanya di bibir. Tubuh Lucian terhuyung-huyung lalu ia roboh terguling. Kam Si-ek kaget sekali, cepat ia melompat maju dan memeluk tubuh gadis itu. Ia makin gugup saat melihat betapa wajah gadis itu pucat, matanya meram, mulutnya terkancing rapat. Moi, kau maafkan aku, aku bodoh sekali. Lucian. Moi. Kam Si-ek lalu memondong tubuh gadis itu, menyambar pedang dan golok, lalu berlari ke belakang rumah dan meloncat ke atas dek perahu besar. Hanya di perahu itulah tempat kering, maka ia lalu meletakkan tubuh Lucian ke atas sebuah pembaringan yang berada di bilik perahu. Benar-benar aku lancang tangan. Moi, kau ampunkan aku. Kam Si-ek merobek baju di pundak Lucian dan memeriksa. Luka itu cukup dalam dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dengan hati penuh kegelisahan pemuda itu lalu merobek ikat pinggangnya dan membalut pundak dengan erat sekali untuk mencegah mengalirnya darah terlalu banyak. Kemudian, melihat wajah gadis itu masih pucat dan matanya masih meram, napasnya tersengal-sengal seperti orang sekarat, ia lari ke sana kemari, mengambil panci dari belakang perahu, membuat api dan memanaskan air. Tidak ada yang lebih baik daripada air matang untuk mencuci luka, pikirnya. Di musim banjir seperti itu, air sungai amat kotor dan amat tidak baik untuk mencuci luka sebelum dimasak mendidih. Ia sama sekali tidak tahu betapa napas gadis yang tadinya terengah-engah itu menjadi biasa kembali, mata yang tadinya meram itu, terbuka satu dan bergerak mengikuti gerak-geriknya dengan mulut menahan senyum geli. Kalau ia mendekat, mata itu tertutup lagi dan napas itu tersengal-sengal lagi. Setelah air matang Kam Si-ek lalu membuka balutan pada pundak Lucian, mencuci luka sampai bersih lalu membalut lagi. Kemudian, melihat di perahu itu banyak perlengkapan bahan makan ia lalu membuat bubur dan membakar daging asin. Bukan main gelisah hati Kam Si-ek melihat gadis itu yang biarpun sudah mulai siuman, namun belum sadar, masih bergerak-gerak gelisah di atas pembaringan. Matanya tetap ditutup dan sekarang malah mulutnya mengigau seperti orang terserang demam. Dapat dibayangkan betapa terharu hatinya ketika dalam igauannya, sambil meramkan mata, gadis itu selalu menyebut-nyebut namanya. Ayah, aku tidak mau menikah dengan Kui Seng. Tidak mau dengan raja muda di timur, pangeran di barat atau putra mahkota di utara.
Aku hanya mau menikah dengan Kam Siek. Biar dia jenderal tolol, biar dia laki-laki canggung, aku sudah cinta kepadanya, ayah. Kam Siek duduk bengong di pinggir pembaringan. Bermacam perasaan teraduk dalam hatinya. Girang dan bahagia karena dalam igawannya ini Liu Luxian jelas membuka isi hatinya yang amat mencintainya. Bingung karena gadis itu makin malam makin hebat mengigau dan gelisah. Duka dan khawatir karena ia telah melukai gadis itu, melukai tubuh dan hatinya. Luxian mengigau terus. Dalam igauannya itu malah ia menyebut-nyebut bahwa ia bersama Kam Siek akan pergi menemui Gubernur Li Koyung di Shanxi, untuk minta bantuan gubernur ini menjadi perantara meminangnya kepada ayahnya di Nanchao. Mendengar igauan ini, sadarlah Kam Siek bahwa itulah jalan terbaik. Ia memang tadinya menerima undangan atau panggilan Gubernur Li dan di tengah jalan ia dijebak dan dikhianati komplotan para perwira yang memberontak dan pasukan-pasukan kerajaan Liang. Hal itu perlu ia laporkan kepada Gubernur Li. Di samping itu untuk mengajukan lamaran kepada ayah Liu Luxian yang selain menjadi ketua Bengkao, juga menjadi koksu, guru negara, di Nanchao. Siapa lagi yang lebih tepat selain dengan perantaraan Gubernur Li? Ia memeluk Luxian dan mencium pipinya dengan mesra. Moi moi, tenangkanlah hatimu, kau ampunkan kokomu yang tolol ini. Aku cinta kepadamu, moi moi, dan demi Tuhan, aku akan meminangmu dari tangan ayahmu. Ia lalu sibuk melepaskan perahu dari ikatannya, mendayung ke tengah lalu memasang layar. Biarpun bukan ahli, Kam Siek tidak asing dengan pelayaran, maka biarpun hari telah berganti malam, ia berani melayarkan perahunya di bawah sinar bulan. Luxian membuka matanya dan tersenyum-senyum girang. Melihat Kam Siek sibuk mengemudikan perahu, ia lalu mengeluarkan bungkusannya, mengambil obat luka dan mengobati pundaknya. Kemudian ia mengusap-ngusap pipinya yang masih panas oleh ciuman Kam Siek, perlahan-lahan turun dari pembaringan, lalu keluar dari dalam bilik. Koko, Kanda, ia berseru memanggil lirih. Kam Siek terkejut dan menoleh. Melihat gadis itu berdiri bersandar pintu bilik, ia terkejut, girang dan juga khawatir. Kau sudah bangun, moi moi? Kau beristirahatlah, jangan keluar dulu, nanti kena angin. Itu ada bubur di meja, kau makanlah. Aku tidak lapar, Koko, dan aku sudah sembuh. Mana bisa ia merasa lapar kalau hatinya sebahagia itu? Pula, ketika ia berpura-pura pingsan dan mengigau, bukankah Kam Siek dengan amat telaten telah menyuapinya dengan bubur sampai kekenyangan? Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi. Koko. Kau melayarkan perahu ini kemanakah? Girang sekali hati Kam Siek melihat kekasihnya benar-benar telah sembuh, wajahnya berseri, pipinya merah dan matanya bersinar-sinar. Pundakmu tidak nyeri lagi, moi moi? Dengan gaya manja Luxian menggeleng kepalanya lalu berjalan menghampiri. Dengan satu tangan Kam Siek memegang tali layar, tangan kedua meraih lengan gadis itu dan mereka berpegang tangan, saling pandang penuh kasih. Sian Moi, kau tahu bahwa aku dipanggil oleh Gubernur Li, akan tetapi aku diculik oleh pasukan yang berkhianat dan bersekongkol dengan Raja Liang. Hal ini harus kulaporkan kepada Gubernur Li, maka aku sekarang hendak pergi ke Shanxi untuk berunding dengan beliau. Kuharap kau suka ikut denganku ke sana. Selain berunding urusan pengkhianatan itu, aku pun perlu minta bantuannya. Sampai di sini pemuda itu berhenti bicara dan mukanya menjadi merah. Bantuan apa, Koko? Luxian bertanya, pura-pura tidak tahu akan tetapi diam-diam girang sekali karena agaknya akalnya, mengigau, itu berhasil baik. Moi moi. Tangan Kam Siek menggenggam erat-erat tangan Luxian. Aku hendak mohon bantuannya untuk menjadi orang perantara, mengajukan pinangan atas dirimu dari tangan ayahmu, Pat Jiu Sinong Liu Gan di Nanchao. Girang sekali hati Luxian. Koko, kemanapun juga kau pergi, aku suka ikut.
Tidak ada kegembiraan yang lebih besar bagi muda-mudi daripada kegembiraan dua buah hati yang saling bertemu. Berhari-hari mereka menjalankan perahu sambil bersenda gurau, menceritakan keadaan masing-masing, menangkap ikan dan masak-masak lalu makan bersama. Kam Si-ek makin mendalam cinta dan kagumnya terhadap Lucian, mengagumi kecantikan dan kelincahan gadis ini, termasuk wataknya yang kadang-kadang aneh. Di lain pihak, Lucian juga kagum akan kekasihnya yang sudah tiada orang tua lagi, tentang keturunan keluarga Kam yang semenjak dahulu terkenal sebagai panglima-panglima perang jagoan. Ketika Lucian bercerita tentang pertemuannya dengan kakak seperguruan jenderal itu, yaitu Lai Kuilan di dalam benteng, Kam Si-ek menyatakan kekhawatirannya. Suci seakan-akan telah menjadi saudara kandungku. Dia seorang pendiam dan bersungguh-sungguh, banyak membantuku dalam perang. Akan tetapi akhir-akhir ini ia sering kudapati menangis di kamarnya, dan sama sekali tidak mau menceritakan apa sebab-sebabnya. Aku khawatir sekali ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Malah sebelum aku pergi dari benteng, Suci seringkali berkunjung ke Kuan Im Bio di luar benteng, bahkan bermalam di sana. Agaknya ia menjadi kenalan baik dari para Nikou, pendeta wanita, di kuil itu. Mendengar ini, Lucian dapat menduga dan ia hanya mengeluh di dalam hatinya, tidak mau menceritakan apa yang menjadi dugaannya. Ia menduga bahwa Kuilan tentu menjadi korban asmara, tentu berduka karena Kuiseng terjatuh ke dalam jurang dan binasa. Gadis itu mencinta Kuiseng dan menjadi patah hati. Ia tidak berani bercerita tentang Kuiseng kepada Kam Si-ek karena cerita ini tentu akan membuka pula rahasia tentang perasaan Kuiseng kepadanya. Akibat ceritanya ini tentu akan mendatangkan suasana tidak enak di antara mereka, apalagi di situ tersangkut pula diri Lai Kuilan. Cinta memang aneh. Biarpun dua orang muda yang amat jauh berbeda sifat dan wataknya, namun kalau sudah dipengaruhi cinta kasih, mereka seperti lupa akan semua perbedaan ini. Seorang yang mabok di cinta, hanya akan melihat yang baik-baik saja dari kekasihnya. Demikian pula dengan Liu Lucian dan Kam Si-ek. Kalau saja mereka tidak sedang mabok cinta, tentu mereka akan dapat melihat bahwa mereka mempunyai watak yang jauh berbeda. Kam Si-ek adalah seorang pemuda yang keras hati, jujur, berdisiplin memegang aturan, gagah perkasa dan seorang patriot. Sebaliknya, Lucian memiliki dasar watak yang aneh, kadang-kadang licik, dan menjalankan siasat-siasat yang curang bukanlah aneh baginya. Ia tidak peduli akan segala aturan, bebas merdeka dan liar. Tidak mau kalah oleh siapapun juga, tidak peduli akan orang lain menderita atau tidak peduli sama sekali tentang negara maupun bangsa. Baginya, siapa yang menentangnya akan ia hantam. Perbedaan itu secara mencolok akan tampak kalau kita dapat menjenguk isi hati dan pikiran mereka pada saat mereka duduk melamun. Kam Si-ek melamunkan kebahagiaannya kalau sudah menikah dengan Liu Lucian, melamun betapa dengan bantuan istrinya yang memiliki kecerdikan dan kepandaian luar biasa itu, ia akan dapat berjuang dan memilih junjungan yang benar-benar tepat pada zaman itu, seorang calon raja yang akan benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, Lucian di samping melamun tentang kesenangannya menjadi istri pemuda yang dicintanya, juga ia teringat akan kekalahan-kekalahannya yang diderita selama ini. Hatinya panas bukan main kalau ia teringat betapa ia sama sekali tidak berdaya menghadapi orang-orang sakti seperti Kuiseng, Ban Pilo Cia, Baisan, dan Kong Lo Sengjin. Alangkah masih jauh ia ketinggalan dalam ilmu silat, pikirnya dengan hati tidak puas. Ia bercita-cita untuk memperdalam ilmu silatnya, mencari kitab-kitab pusaka dan wasiat-wasiat ilmu silat agar ia dapat menjadi seorang tokoh sakti yang akan menjaga dunia persilatan, mengalahkan orang-orang itu.